Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Bijar Muhammadiyah dari Fakultas Agama Islam Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Barang Jabi Binasmi, bisa dipanggil Yafi dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Zaki dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ali dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ali dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mustafa dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Amira Rida dari Prodi HKI. Perkenalkan, nama saya Dara Afifah dari Prodi HKI. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Ibnu Rushd. Latar belakang. Tokoh yang paling populer dan dianggap paling berjasa dalam membuka mata berat adalah Ibnu Rushd. Dalam dunia intelektual barat, tokoh ini dikenal dengan nama Averroes. Begitu populernya Ibnu Rushd di kalangan barat, sehingga pada tahun 1200 sampai 1650 terdapat sebuah gerakan yang disebut Fourierisme yang berusaha mengembangkan pemikiran Ibnu Rushd. Dari Ibnu Rushd, mereka mempelajari filsafat Yunani Aristoteles 384 sampai 322 SM. Karena itu, Ibnu Rushd terkenal sangat konsisten pada filsafat Aristoteles. Biografinya Ibnu Rushd yang bisa dikenal dengan nama Abu Al-Wahil Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Dia dilahirkan di Andalusia, kota Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ibnu Rushd dibesarkan dari keluarga ahli fikih dengan ayahnya bernama Ahmad atau Al-Hasim. Dia seorang hakim di Cordova. Demikian juga kakeknya terkenal sebagai ahli fikih. Ibnu Rushd pada saat kecil memiliki lingkungan yang sangat kondusif. Maka dari kecil dia sudah haus ilmu pengetahuan dan sudah mempelajari berbagai ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih, serta mendalami ilmu-ilmu astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Latar belakang. Berfilsafat adalah bagian juga dari peradaban manusia. Semua peradaban yang pernah timbul di dunia pasti memiliki filsafat masing-masing. Kenyataan ini sekaligus membantah pandangan bahwa yang berfilsafat hanya orang barat saja, khususnya orang Yunani, diantaranya filsafat yang pernah berkembang. Selain filsafat Yunani adalah filsafat Persia, Cina, India, dan tentu saja filsafat Islam. Dua karya-karya Ibnu Rushd. Ada beberapa tragedi yang berdampak pada hilangnya beberapa karya Ibnu Rushd. Tragedi yang pertama adalah ketika beliau dituduh sebagai seorang kafir. Dan pada saat itu semua buku karyanya dibakar kecuali buku yang berbau ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Pada waktu itu beliau diasingkan ke Alasena. Buku yang dibakar yakni buku yang berbau politik. Target yang kedua adalah ketika saat jatuhnya Andalusia ke tangan Ferdinand II dan Isabella, Jenderal Ximenes yang fanatik dengan kemenangan Kristen membakar habis semua buku yang berbau Arab. Tak terkecuali buku-buku karya Ibnu Rushd, sehingga sangat sulit didapatkan karya orisinil Ibnu Rushd. Jika ditemukan sudah dalam terjemahan dalam bahasa Latin dan Ibrani. Berikut karya tulis Ibnu Rushd yang masih orisinil antara lain Aku Salam Salafi, Konstruksi Keilmuan Islam. 1. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, berisi uraian fiqh muqaron, fikih perbandingan. 2. Fas al-Maqal fi ma baina al-syariah wal hikmah min ibsol, berisi korelasi antara agama dan filsafat. 3. Al-Kas an Manahij
Al-Adillat fi Aqaid Al-Milad berisi kritik atas metode para ahli kalam, sufi, dan sebagian filosof muslim. 4. At-Tahafud berisi bantahan dan kritikan terhadap karya Al-Ghazali yang berjudul Tahafud Al-Falasiyah. Aksiologi adalah teori tentang nilai-nilai yang membahas manfaat, kegunaan, maupun fungsi dari objek yang dipikirkan itu. Bert 2006. Ketiga, subsistem ini biasanya disebutkan secara berurutan, mulai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dapat digambarkan secara sederhana, bahwa ada sesuatu yang perlu dipikirkan, yaitu ontologi. Lalu, dicari cara-cara memikirkannya, yaitu epistemologi. Kemudian, timbul hasil pemikiran yang memberikan manfaat atau kegunaan, yaitu aksiologi. Al-Atas 2005, Asy'ari Al 1992, Prasetyo 2018. Ontologi berasal dari dua kata, yaitu ontol dan logi. Artinya ilmu tentang ada atau teori tentang realitas. Pernyataan penting di bidang ontologis adalah apakah yang merupakan hakikat terdalam dari segenap kenyataan. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Dengan demikian, objek penelaahan yang berada dalam daerah pra-pengalaman seperti hidup sesudah mati tidak menjadi pembahasan dalam ontologi. Liebman 2012. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat, yaitu episteme dan yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Kesimpulannya adalah tokoh yang paling populer dan dianggap paling berjasa dalam membuka mata barat yakni Ibnu Rushdi. Sebagai seorang yang berasal dari keturunan terhormat dan keluarga ilmuwan terutama fikih. Maka ketika dewasa, ia diberikan jabatan untuk pertama kalinya, yakni sebagai hakim pada tahun 565 Hijriah atau sama dengan 1169 Masehi di Selvi. Kemudian ia pun kembali ke Cordova 10 tahun di sana. Ia pun diangkat menjadi qadhi. Selanjutnya, ia juga pernah menjadi dokter istana di Cordova. Dan sebagai seorang filsuf dan ahli dalam hukum, ia mempunyai pengaruh besar di kalangan istana, terutama di zaman Sultan Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur 1184-29 Masehi. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.